Tapi yang jelas hikmah ilahiyah tentang dibalik musibah itu, yang pertama untuk menguatkan iman. Untuk menguatkan iman. Selama iman itu kuat, maka musibah itu ringan bagi dia. Ketika iman lemah, maka musibah akan menjadi berat bagi dia. Yang kedua, takfiru as-sayyi'ah. Yang jelas musibah itu bisa menggugurkan kesalahan dan dosa kita. Kemudian yang ketiga, raf'ud darajat, bisa mengangkat derajat kita. Kemudian yang keempat, tadzkir war ruju' ila Allah, bisa mengingatkan kita dan mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-taubatu wal istighfar, menjadi penyebab banyak orang yang bertobat dan istighfar, meminta ampun akan dosa-dosa mereka. Kemudian yang kelima, as-sabru wad du'a. Dengan adanya musibah kita bisa bersabar dan terus bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dengan adanya musibah maka kita lebih yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, lebih berbaik sangka lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah datang dari Allah, berarti Allah hendak memerankan sebagai Tuhan kita semuanya. Bahwa di balik musibah itu ada hikmah Rabbani, ada hikmah dari Allah yang kita tidak tahu. Allah sedang melakukan apa kita tidak tahu, tapi di balik itu pasti ada kebaikannya. Karena Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kau anggap sesuatu itu buruk, rupanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa duduk di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema di malam hari ini masih mengingatkan kepada kita tentang musibah besar yang ada di sebagian besar Sumatera, di mana kita beri tema malam ini mengubah sebuah musibah menjadi sebuah nikmat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian, sedikit dari rasa takut, kelaparan, kekurangan harta dan kehilangan jiwa, serta kekurangan buah-buahan. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang sabar adalah orang yang apabila ditimpakan kepada mereka sebuah musibah, maka mereka mengatakan sesungguhnya semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini, kalau kita melihat musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita, baik yang ada di Aceh, Sumut dan Sumbar, itu hampir semuanya ada. Yang pertama, wala nabluwannakum
bi syai'in minal khaufi. Kami akan menguji kalian dengan sedikit dari perasaan takut. Kita bisa bayangkan betapa menakutkannya musibah yang terjadi di sebagian besar Sumatera itu. Apalagi yang mengalaminya, tentu mereka akan merasakan rasa takut yang luar biasa. Kemudian yang kedua, walju, rasa lapar. Kita lihat orang-orang yang terisolir dalam penyelamatan beberapa hari, ada yang 2 hari belum makan, 3 hari belum makan. Bahkan saking laparnya tergerak sebagian oknum melakukan kriminal, penjarahan dan perampokan. Kemudian juga Allah mengatakan wa naqsim minal amwal, dan diuji dari sedikit harta. Kita lihat musibah itu tidak sedikit harta melayang. Rumah-rumah terkena hanyut banjir, roboh, kendaraan, mobil dan yang semacamnya hilang begitu saja. Bahkan ada rumah tertimbun dengan lumpur, hanya sisa atapnya saja. Kemudian Allah mengatakan wal anfus, dan kehilangan jiwa. Berapa banyak jiwa yang melayang dalam waktu yang sangat singkat, hanya hitungan hari. Bahkan hampir mencapai 1000 jiwa yang meninggal dunia di beberapa titik yang terkena imbas musibah. Itu yang ketahuan. Yang belum ketahuan, yang hilang entah berapa lagi. Karena sampai hari ini tim SAR masih mencari jasad-jasad yang hilang entah kemana. Belum lagi yang luka-luka, baik luka secara fisik atau luka secara mental. Mungkin luka secara fisik bisa diobati, tapi luka secara mental itu tidak mudah diobati. Karena yang namanya trauma ini tidak bisa disembuhkan begitu saja. Terutama anak-anak yang menjadi yatim dan mereka saksikan bagaimana orang tuanya meninggal. Orang tua yang kehilangan anaknya, saudara yang kehilangan saudaranya, orang-orang yang kehilangan orang-orang yang dicintainya. Itu luka yang mendalam yang sulit untuk diobati. Was-samarat, dan hilangnya buah-buahan. Hutan hancur, ladang hancur, sawah hancur, bahkan pasar-pasar juga hancur. Ekonomi berhenti total, sehingga sebagian mereka ada yang putus asa apa yang mereka akan makan setelah hari ini. Dan mereka hanya bisa memakan mengandalkan bantuan-bantuan dari luar. Ada yang dapat, ada yang tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayatnya wa basyiri as-sabirin. Kabar gembirakan kepada mereka orang-orang yang terkena musibah itu, yang mereka sabar dengan musibahnya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila musibah mengenai mereka, mereka pun mengatakan toh ini semua datang dari Allah. Kalau Allah hendak mengambilnya, semua akan kembali kepada Allah. Rumah yang hancur, bagi orang yang sabar, rumah itu datang dari Allah. Kalau Allah menghendaki menghancurkannya, maka akan kembali kepada Allah. Jiwa-jiwa yang melayang, toh semua adalah milik Allah. Kalau Allah hendak mengambilnya, maka Allah berhak karena dia pemiliknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hakikat musibah itu ikhwan disebutkan oleh para ulama. Pertama, ingat bahwa di balik musibah itu ada pahala besar. Bahkan pahala ini tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pahala-pahala itu yang hitungannya satu amalan 10 pahala. Ada yang hitungannya sampai 700 kali lipat pahala. Tapi ada amalan itu yang pahalanya tidak ada kalkulasinya. Yang tahu hanya Allah berapa banyak dan jumlahnya. Amalan itu disebut as-sabru, kesabaran.
Karena sabar itu akan muncul saat ada musibah. Kalau tidak ada musibah, jarang orang sabar. Sabar itu akan mudah muncul saat orang terkena musibah. Maka orang yang bisa sabar saat terkena musibah, maka mereka akan diberikan pahala tanpa batas. Yang kedua, dengan adanya fenomena yang sangat menyedihkan, kehilangan rumah, kehilangan kendaraan, sawah, kebun rusak, sudah tidak bisa bernilai lagi. Tentu dari sini ada pelajaran tentang tabiatul dunia, hakikat nilainya sebuah dunia. Bahwa dunia itu ternyata bukan tempat untuk mengekalkan kenikmatan. Bahwa dunia itu diibaratkan, kata Nabi SAW, setetes yang ada di ujung jarum. Sementara kenikmatan akhirat itu seluas samudra yang tak bertepi. Ketahuilah bahwa kalau seandainya kenikmatan yang setetes itu harus Allah Subhanahu wa taala ambil kembali di dunia, maka ingat, Allah memiliki jauh kenikmatan yang lebih luas dibandingkan dunia. Apa itu? Kenikmatan akhirat. Maknanya, bolehlah kita miskin di dunia, tapi jangan pula miskin di akhirat. Susah di dunia, jangan susah di akhirat. Kalau seandainya seseorang yang miskin dan susah di dunia Allah takdirkan dia masuk surga, maka sesungguhnya kemiskinan di dunia tidak sepadan dengan kenikmatan di surga. Karena satu celupan orang di surga saja itu sudah melupakan seluruh keperitan yang ada di dunia. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, ada seorang laki-laki yang dihadapkan di hadapan Allah, dan laki-laki ini termasuk orang yang paling miskin di dunia, tapi ditakdirkan masuk surga. Allah celupkan satu celupan di surga, kemudian dikatakan kepadanya, hal marra bika min adzabin qad, apakah masih terngiang dalam ingatanmu keperitan-keperitan yang kurasakan dahulu di dunia? Maka dia mengatakan, tidak ya Rabb, semua sudah hilang. Lupa kalau dia pernah miskin karena dimasukkan secelup di sorga. Bagaimana kalau dia menghuni sorga? Tentu kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, apalagi terlintas dalam pikiran kita. Kemudian juga yang ketiga, sabar itu seperti namanya, artinya sabar itu memang pahit rasanya. Tidak ada orang yang sabar itu gembira. Rata-rata sabar itu menahan sesuatu yang membuat dia menangis, tapi tidak bisa ditumpahkan air matanya. Tetapi walaupun sabar itu pahit rasanya, tetapi akibat dari kesabaran itu akan membuahkan manis dan lezat rasanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang bisa bersabar saat mengenai musibah, ulama mengatakan sabar itu seperti emas yang dilapisi oleh karat. Ketika terkikis karatnya sedikit demi sedikit, maka akan nampaklah emasnya. Begitulah orang sabar. Kalau dia bisa sabar akan mengikis dosa-dosa yang ada di badan kita, sampai akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada dosa lagi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya ulama mengatakan, ma min bala'in anzalahu Allah taala illa wa tashabuhu rahmatun. Tidak ada satupun musibah, tidak ada satupun bala yang Allah turunkan kepada kita kecuali Allah akan sertakan rahmat di balik musibah itu. Tidak ada satupun musibah yang mengenai kita, apakah musibah keperitan ekonomi, terganggu kesehatan, orang-orang yang dicintai meninggal dunia dan begitu seterusnya, kecuali Allah menyertakan di balik musibah itu ada rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan sabar itu bukan berarti menunjukkan kelemahan kita. Jangan kira orang sabar itu disangka dia itu lemah. As-sabru laisa dha'fan. Sabar itu bukan kelemahan.
Bahkan sabar itu adalah kekuatan diri, kepercayaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya orang yang sabar yang bisa menghadapi musibah. Kalau orang tercabut rasa sabarnya, pasti dia putus asa, dan putus asa itu akan melemahkan segalanya. Tapi kalau dia sabar, maka akan tumbuh kepercayaan diri kepada Allah, dan itu akan menguatkan azimahnya, keinginannya untuk bangkit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Intinya bahwa musibah yang menimpa saudara-saudara kita, atau musibah-musibah kecil yang ditimpakan Allah kepada kita, Allah tidak hendak menghancurkan kita sebenarnya, tapi Allah hendak menguji kita. Apakah kesabaran kita dan keimanan kita itu jujur atau dusta? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ya'lamallahu as-sabirina minkum, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kalian yang kuat sabarnya, yang kuat imannya. Dan ingat, seorang mukmin yang kuat jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Walaupun terkadang dua-duanya ada kebaikannya, tapi yang kuat jauh lebih baik dibandingkan yang lemah. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan melihat fenomena yang ada hari ini, yang setiap hari mungkin antum melihat YouTube atau mungkin cuplikan-cuplikan video yang di-sharekan di medsos yang kita miliki. Setiap hari kita lihat, setiap hari kita melihat hal-hal yang mengerikan dari kisah-kisah orang-orang yang terdampak musibah. Tapi tahukah kita bahwa di balik musibah itu ada 5 perkara, dan semuanya adalah nikmat bagi orang-orang yang terkena musibah. Itulah yang menjadikan musibah berubah bisa menjadi nikmat. Pertama, al-jaza. Yang kedua, al-bala. Yang ketiga, al-jila. Yang keempat, al-ala. Dan yang kelima, ad-dawa. Apa istilah-istilah ini? Al-jaza, al-bila, al-jila, al-ala, ad-dawa. Baik, kita akan terangkan satu persatu. Pertama, al-jaza. Jaza itu artinya balasan. Makanya ada istilah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah musibah yang ditimpakan Allah kepada kalian itu sebenarnya ulah perbuatan kalian sendiri. Kita lihat bahwa komentar-komentar orang-orang yang terdampak musibah itu, mereka mengatakan apa? Sebenarnya setiap tahun kalau ada hujan dengan curah hujan yang ekstrim, memang ada banjir, tetapi 3-4 jam sudah surut dan tidak banyak mengalami kerusakan. Tapi kenapa hujan kali ini 2 hari 2 malam tidak surut, bahkan membawa bencana alam yang luar biasa? Lumpur di mana-mana, batu-batu besar juga menggelinding kemana-mana, gelondongan-gelondongan kayu yang menabrak bangunan sehingga merusak fasilitas juga hampir semuanya ada, berserak kemana-mana. Mulailah kemudian komentar para pakar. Ada yang mengatakan karena terjadi tambang-tambang ilegal. Ada yang mengatakan karena terjadi pembalakan hutan. Ada yang mengatakan karena para pejabat yang rakus dunia, para korup-korup itu yang kemudian memegang izin-izin tambang sehingga sesuka mereka merubah hutan yang harusnya melestarikan alam menjadi perkebunan yang rawan dengan bencana alam. Ya, ini kan pandangan para pakar dan orang-orang yang berteori. Tapi sebenarnya Al-Quran sudah menjawab bahwa pembalakan hutan,
tambang-tambang ilegal, para pejabat yang korup yang kemudian merubah alam menjadi sebuah hutan, dari hutan menjadi sebuah perkebunan dan begitu seterusnya. Ini alasan kecil terjadi bencana. Tapi alasan besar yang mengundang bencana itu sebenarnya kemaksiatan manusia. Ketika manusia sudah melakukan perzinahan terang-terangan, minum khamar di mana-mana dan dilegalkan, kecurangan-kecurangan dalam dagang, jauh daripada hukum-hukum Allah dan Rasulnya, mulai meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah seperti salat 5 waktu dan yang semacamnya, dan kemungkaran yang dibiarkan tidak ada yang mencegahnya, dan orang-orang yang berhenti dari mengajak manusia kepada kemakrufan dan kebaikan, ini sudah tidak lagi dilaksanakan. Inilah sebenarnya penyebab kenapa bencana itu mematikan bagi manusia, karena manusia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sudahlah, karena sudah bencana sudah terjadi, korban jiwa juga sudah melayang banyak, yang luka-luka juga tidak terhitung, yang mengungsi juga jutaan, kelaparan di mana-mana, semua sudah terjadi. Lalu apa yang bisa dilakukan? Maka Islam menganjurkan agar sabar, karena di balik sabar itu ada al-jaza, ada pahala yang menanti dia. Sabar bagi yang kehilangan rumah, keluarga dan yang lainnya. Percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa belum tentu sebuah musibah adalah musibah. Bisa saja di balik musibah itu ada nikmat yang luar biasa. Mungkin bisa menyadarkan yang tidak salat jadi salat, bisa menyadarkan yang tukang judi jadi tobat, menyadarkan orang yang suka berzina insaf, menyadarkan orang yang melakukan kemaksiatan berhenti dan kemudian kembali kepada Allah dan bertobat. Boleh jadi ada hikmah di balik musibah itu. Kemudian yang kedua, al-bala. Bala itu artinya ujian dari Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah memandang musibah itu sebuah azab. Maksudnya jangan sampai kemudian pandangan kita kepada musibah itu 100% azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tidak semua musibah itu azab. Terkadang musibah itu adalah sebuah imtihan, ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Untuk apa ujian ini? Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Agar Allah tahu siapa orang-orang yang jujur imannya, siapa orang-orang yang dusta imannya. Dengan adanya musibah akan ketahuan. Karena orang di hadapan musibah itu, satu, ada orang yang tidak terima sehingga mereka tasakhut. Tasakhut itu artinya mencaci maki takdir, menyalahkan Allah. Kenapa harus seperti ini? Kenapa aku yang seperti ini? Kenapa aku begini dan begitu seterusnya. Dimakinya takdir Allah, dicaci makinya Allah Subhanahu wa taala, dijadikan objek celaan. Maka ini orang yang kufur dengan musibah. Yang kedua, ada orang menghadapi musibah itu penuh dengan keikhlasan. Toh semua datang dari Allah, rumah hilang itu juga milik Allah, nyawa melayang, nyawa juga milik Allah, kebun dan juga ladang juga milik Allah. Kalau Allah hendak mengambil dan merusaknya, itu kehendak yang memilikinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ingat bahwa orang yang memandang musibah itu sebuah imtihan, pelajaran bagi dia, maka dia akan lebih tabah, lebih sabar dan lebih mengharap pahala Allah Azza wa Jal, dan mengatakan Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan pahala kepada musibah yang menimpaku. Kemudian yang ketiga, al-jilah. Al-jilah itu artinya menghilangkan sesuatu. Ya, karena musibah itu bisa menghilangkan dosa. Rasul mengatakan, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazlin wala adhan wala gham hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim banyak ditimpa musibah. Musibah kelelahan, musibah keletihan, musibah bingung, sedih, ditimpa banyak musibah, sampai kepada duri yang
menancap di kakinya, kalau dia sabar, Allah akan jadikan itu penghapus kesalahan-kesalahan dan dosanya di hadapan Allah. Jadi musibah itu sebenarnya bisa menghapus dosa. Itulah disebut al-jila namanya. Kemudian yang keempat, al-alah. Bahwa musibah itu terkadang mengangkat derajat kita. Ala itu artinya tinggi. Musibah itu bisa mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, innal abda idza sabaqat lahu minallahi azza wa jal manzilatun atau manzilatan lam yablugha bi amalihi ibtalahu Allahu azza wa jal fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbara ala dhalik hatta yablughahu al-manzilata allati sabaqat lahu minallahi azza wa jal. Kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba apabila telah tertetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tempat dan posisi yang tinggi dan tidak bisa dikejar dengan amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji dengan menurunkan bala kepadanya. Bala kepada jasadnya, bala kepada hartanya, bala kepada anaknya. Kemudian dia bersabar sampai akhirnya kesabarannya itulah yang akhirnya meraih tingkatan yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya kelak di sorga nanti. Jadi ada tempat-tempat yang tinggi yang tidak bisa diraih dengan amalan, hanya bisa diraih dengan kesabaran. Maka orang yang terkena musibah bisa berubah menjadi orang yang diangkat derajatnya. Dan yang terakhir, ad-dawa. Musibah itu juga terkadang jadi obat. Musibah itu terkadang jadi obat penyakit. Penyakit apa? Penyakit maksiat. Penyakit maksiat, penyakit dosa terkadang harus diobati. Kalau kita demam, pamanyakan minum obat apotek kemudian hilang demam. Tapi orang bermaksiat tidak bisa minum bodrek supaya sembuh. Orang yang ahli maksiat tidak bisa dioperasi supaya sembuh. Terkadang orang-orang bermaksiat ini harus diobati dengan cara apa? Diuji, diturunkan bala kepadanya, diturunkan musibah kepadanya. Baru dengan dahsyatnya musibah mulai dia berfikir. Terkadang mengantarkan dia untuk berubah. Betapa banyak orang-orang yang jahat masuk penjara keluar tobat. Bahkan ada yang hafal Quran di penjara. Betapa banyak orang-orang yang ketika sehat maksiatnya luar biasa, tapi ketika terbaring sakit baru terasa akhirnya dia ingat dengan dosa-dosanya, berjanji akan tobat. Dan setelah hilang penyakitnya, banyak orang yang baik dan hijrah kembali ke jalan Allah yang benar. Jadi terkadang musibah itu adalah ad-dawa, obat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tapi yang jelas, ada beberapa perkara kenapa musibah itu ditimpakan kepada kita. Pertama, banyaknya dosa dan meremehkan dosa. Kalau orang banyak melakukan dosa dan meremehkan dosa, siap-siaplah turun bala, turun musibah. Yang kedua, al-mujaharatu bil ma'asi wa idharul fawahish. Suka menampakkan kemaksiatan secara terang-terangan dan juga menampakkan perbuatan-perbuatan keji yang tidak punya malu dan perasaan, terang-terangan melakukannya. Zina terang-terangan, khamr terang-terangan, zalim terang-terangan. Sudah tidak malu lagi melakukan kemaksiatan. Itu disebut mujahar. Al-mujaharah, orang yang terang-terangan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, zulmul ibad wa tasallut ala hukukihim. Banyak melakukan kezaliman kepada hamba-hamba Allah yang lainnya dan cenderung merampas hak-hak mereka. Dan itu terjadi di masyarakat kan gitu ya. Bagaimana penipuan merajalela, perampokan merajalela, baik yang terang-terangan atau yang tersembunyi. Belum lagi kemudian kejahatan di mana-mana, premanisme di mana-mana, dan begitu seterusnya. Kezaliman inilah yang menjadikan bala itu turun. Kemudian yang keempat, ta'yirul muslim wal izdira minhu. Seorang muslim yang kemudian dicela, dihina, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadi murka.
Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapapun yang mencela wali-wali Allah, maka dia telah menabuh genderang perang melawanku, kata Allah. Banyak orang-orang yang baik, yang soleh, tersakiti oleh orang-orang yang jahat, sehingga mereka berdoa kepada Allah, akhirnya didengar doa orang yang dizaliminya, akhirnya terjadilah musibah. Anak-anak yang durhaka dengan orang tuanya pada orang tuanya baik, murid-murid yang kurang ajar dengan guru-gurunya, mencela para pendakwah agama, dan begitu seterusnya. Maka ini juga salah satu sebab munculnya musibah. Kemudian yang kelima, al-uquq wal qati'ah. Al-uquq, durhaka dengan orang tua dan memutus tali silaturahim. Kemudian yang keenam, ar-rukun lidh-dhalamati wa nusratu li ahlil fasadi. Cenderung mendukung para pelaku zalim, terutama para penguasa, dan menolong orang-orang yang jelas-jelas merusak bumi, pembalakan, kemudian juga tambang-tambang ilegal. Sudah tahu itu membahayakan, malah kemudian pejam mata karena sudah menerima bayaran. Kemudian yang nomor 7, aklul haram. Banyak memakan harta haram, riba di mana-mana, kecurangan dagang, mengurangi takaran, timbangan, meteran, dan yang semacamnya terjadi di mana-mana. Sudah tidak stabil ekonominya, tidak mengikuti syariat Islam lagi. Maka ini juga yang terjadi adalah kezaliman. Kemudian yang kedelapan, lupa dengan hak-hak yang harus ditunaikan, bakhil dengan zakat, bakhil dengan sedekah, sehingga terjadi musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya banyak lagi sebab-sebab kenapa terjadinya musibah yang luar biasa. Tapi yang jelas hikmah ilahiyah tentang dibalik musibah itu, yang pertama, untuk menguatkan iman. Untuk menguatkan iman. Selama iman itu kuat, maka musibah itu ringan bagi dia. Ketika iman lemah, maka musibah akan menjadi berat bagi dia. Yang kedua, takfiru as-sayyi'at. Yang jelas musibah itu bisa menggugurkan kesalahan dan dosa kita. Kemudian yang ketiga, raf'ud darajat, bisa mengangkat derajat kita. Kemudian yang keempat, tadzkir war ruju' ila Allah, bisa mengingatkan kita dan mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian at-taubatu wal istighfar, menjadi penyebab banyak orang yang bertobat dan istighfar, meminta ampun akan dosa-dosa mereka. Kemudian yang kelima, as-sabr wa du'a. Dengan adanya musibah kita bisa bersabar dan terus bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, dengan adanya musibah, maka kita lebih yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih berbaik sangka lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena musibah datang dari Allah, berarti Allah hendak memerankan sebagai Tuhan kita semuanya, bahwa di balik musibah itu ada hikmah Rabbani, ada hikmah dari Allah yang kita tidak tahu. Allah sedang melakukan apa kita tidak tahu, tapi di balik itu pasti ada kebaikannya. Karena Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kau anggap sesuatu itu buruk, rupanya baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara penjelasan para ulama mengubah sebuah musibah menjadi sebuah nikmat. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.